Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ini ada sahabat bertanya membutuhkan solusi. Afwan Bu ya, ini sudah lama ayah saya menganggur. Dan akhirnya suami saya itu memasukkan ayah saya ke perusahaan tempat suami saya bekerja. Alhamdulillah diterima. Tapi yang jadi masalah adalah ayah saya selalu bolos kerja dan seperti tidak ada semangat untuk mencari nafkah. Apalagi kemarin ayah saya tidak masuk kerja selama 2 minggu dengan alasan sakit. Memang ayah saya sakit tapi tidak lama, setelah sekitar 5 atau 7 hari udah sembuh, tapi nggak masuk kerja. Saya melihat ayah sembuh karena sudah fit dan sudah mampu keluar malam, hari, baik itu mancing atau bermain badminton bersama kawannya. Apakah saya berdosa jika membenci sifat buruk ayah saya yang seperti selalu malas untuk bekerja menafkahi keluarga? Belum lagi kebiasaan ayah saya yang selalu meminta saya menelpon kantor untuk izin tidak masuk kerja karena sakit, padahal nggak sakit. Itu membuat saya tidak nyaman dan saya merasa ayah saya meminta bantuan saya untuk berbohong. Setelah saya hubungi pihak kantor malamnya ayah saya bermain badminton bersama kawannya, padahal tadi pagi alasannya sakit nggak masuk kerja. Apa yang harus saya lakukan untuk bagaimana sikap saya akan sikap buruk dari ayah saya yang dari dulu tidak berubah-ubah. Malahan ayah saya selalu berbicara kepada ibu saya bahwa beliau ingin keluar kerja, padahal kedua adik saya masih sekolah dan butuh biaya sekolah, sedangkan ayah saya selalu ingin keluar kerja. Mohon solusinya, bagaimana seharusnya saya menyikapi ayah saya yang selalu seperti itu. Ayah saya seperti tidak punya semangat mencari nafkah untuk keluarga. Apakah saya berdosa jika saya tuh meminta ibu saya mencari suami lagi yang soleh, taat kepada agama dan semangat mencari nafkah? Satu lagi, ayah saya tuh hobi memancing dan ketika menganggur tidak pernah ada usaha untuk ikhtiar mencari nafkah untuk ibu saya. Selalu ibu saya mencari nafkah, entah itu berdagang atau minjam uang. Saya sedih melihat ibu saya pulang berdagang kelelahan, lalu masak, mencuci, beres-beres rumah, sedangkan ayah seharian hanya mancing dan tidak membantu ibu saya dalam mengerjakan tugas rumah tangga. Terima kasih dan semoga Buya Umi selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik Buya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang jelas ayah adalah tetap ayah. Sejelek apapun adalah ayah. Yang kita punya kewajiban untuk berbakti. Yang makna bakti ini adalah kalau urusan fisik beliau butuh bantuan, kita bantu. Urusan maknawi, misalnya kalau ayah melakukan kesalahan, ayo kita keluarkan dari kesalahan. Itu makna bakti. Tentunya semuanya juga dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang dan cinta, bukan dengan kebencian. Terlihat ayah anda adalah salah. Dia malas mencari nafkah. Bahkan berbohong menurut pandangan anda. Sementara itu akan terima gaji dan itu haram, gajinya haram. Baik, jadi anda menolong beliaunya itu adalah bisa dengan bermacam-macam cara, tapi yang halal, bukan menelponkan tadi. Menelponkan itu malah menjerumuskan, karena ayah tidak kerja tadi terima gaji, dimakan oleh adik-adik anda. Jadi himbauan kami adalah kalau memang ayah tidak bisa disiplin bekerja di tempat tersebut, biarkan keluar. Biarkan keluar. Kemudian setelah itu ya anda dengan suami malah menjadi ladang buat anda, barangkali bisa membiayai adik dengan ibu. Biarkan ayah semacam itu, didoakan dan terus berusaha untuk bisa membawa beliau pada kebaikan. Kemudian kalau menganjurkan ibu pisah cerai dan mencari suami baru lagi yang lebih soleh. Pertama, untuk mendapatkan orang lebih bagus juga belum tentu, kan masalahnya belum. Yang jelas di hadapan ibunda anda adalah suami yang halal. Tinggal sekarang membuat perubahan atau bagaimana? Membuat perubahan sekarang bersama-sama. Mungkin didudukkan, diajak ngobrol ayah. Mana tanggung jawab? Harus dihadirkan ulama atau dikirim kepada ulama. Ini adapun jika ibunda anda menghendaki perceraian karena suami tidak beri nafkah, dalam syariat diizinkan sisi itu, akan tapi akan
ya sebisa mungkin ya diupayakan untuk didamaikan dan seterusnya. Kemudian nasihat untuk orang-orang seperti ayahanda Anda. Kami sampaikan laki-laki seperti itu adalah bukan laki-laki. Nggak punya perasaan, nggak punya malu, dan nggak punya akal. Kalau berusaha dia kemudian dia gagal, itu lain cerita. Orang berusaha, seorang suami berusaha mencari nafkah, tahu-tahunya bangkrut dan sebagainya, itu bisa dimaafkan. Tapi kalau malas-malasan, hidupnya hanya mancing saja dan sebagainya, itu adalah setengah gila dia itu. Mana tanggung jawab di hadapan Allah? Ada anak, istrinya suruh bekerja. Itu bukan laki-laki itu. Menyedihkan manusia-manusia semacam itu. Anda tidak boleh marah sebagai anak. Saya aja marah. Saya mengingatkan orang-orang sini, para laki-laki jangan seperti itu. Berusaha. Bukankah Anda mengambil anaknya orang, seorang istri untuk dinafkahi, bekerja keras, ongkang-ongkang, haram, dosa. Dosa. Biarpun untuk berdakwah, ibadahnya di dosa kok. Apalagi nongkrong mancing. Ditinggal sholat nggak mau cari nafkah, dosa kok. Ini ada laki-laki model begitu, mengherankan. Kenapa? Berusaha dan berusaha. Memang rezeki Allah yang atur. Kalau sudah berusaha gagal, tidak dosa di hadapan Allah. Kewajiban seorang suami adalah mencari nafkah, bukan menghadirkannya, mencari dulu. Kalau sudah mencari, berusaha, kok tidak dapat, nggak dosa. Yang repot duduk, dosa, haram. Nah ini, punya anak lagi, Masya Allah. Nah, ini menyedihkan kalau ada laki-laki. Ada orang datang kepada kami, saya punya suami saya nggak pernah ngasih nafkah, kerjanya ibadah. Ada yang berdakwah keliling, gila itu, enggak. Bukan begitu pendidikan Rasulullah SAW. Rasulullah mendidik seorang suami tanggung jawab dengan istrinya. Beri nafkah, itu ibadah. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, kalau kita memberi nafkah kepada istri, itu jauh lebih gede pahalanya daripada kita memberikan uang untuk jihad di jalan Allah. Ayo. Ini. Anda laki-laki semua dengar suara ini, jangan seperti laki-laki tersebut. Tapi Anda yang bertanya tadi sebagai anak, Anda tidak boleh marah-marah kepada ayahanda. Ini khusus kami sampaikan tanda cinta kami kepada kaum pria semuanya. Wajib Anda berusaha. Wajib berusaha dan berusaha. Kemudian kami sampaikan, hei para istri, jika engkau menemukan suamimu sudah berusaha, kok ternyata gagal, jangan buru-buru membawa amarah, mengeluarkan amarah. Suamimu di saat bekerja pulang dengan tangan kosong, pulang saja dengan tangan kosong sudah sedih. Jangan ditambah sedih dengan caci maki atau olaan atau tuntutan dari Anda. Bahkan besarkan hatinya, wahai suamiku, Allah Maha Tahu. Saat ini Allah tidak berikan rezeki kepadamu. Aku yakin telah ditabungkan untuk kita. Dibesarkan hatinya, jangan sampai pulang tidak bawa duit malah dimarahi oleh seorang istri. Dia tuh pulang dengan tangan kosong tuh sedih dia. Dia bangkrut juga sedih. Dia sedih, jangan ditambah kesedihan. Sehebat-hebatnya seorang istri adalah di saat suami terluka, sedih dia menghiburnya. Begitu. Coba bayangkan pendidikan dari Nabi semacam itu. Alangkah indahnya. Seorang suami bekerja, berusaha, di saat tidak berhasil, istri tidak menuntut, memaafkan. Bahkan kalau seandainya istri sukses, tidak merendahkan suami, karena akan dapatkan pahala berlipat-lipat. Hidup itu indah. Tapi ada suami malas bekerja, istri suka menuntut, hidupnya tidak indah. Hidup siapa itu? Itu bukan di bawah bimbingan baginda Nabi Muhammad SAW. Tolong hei kaum pria bangkit. Dan rezeki yang halal, kalau Anda bekerja, kerja yang halal. Pastikan itu rezeki halal akan dimakan istri Anda, anak-anak Anda. Nah, kemudian tadi Anda penanya, ya Anda tidak boleh menolong bapak Anda. Lebih baik bapak Anda keluar daripada Anda menolong berbohong, karena itu akan mengambil uang yang haram akan dimakan oleh adik-adik Anda. Allah Maha Kaya. Tidak, jangan dituruti. Karena Anda menolong dalam kebatilan. Sebab gaji yang dimakan adalah haram. Akan diberikan pada adik-adik Anda. Lebih baik biarkan ayah keluar. Sudahlah, Anda bersepakat dengan ibu dan suami Anda yang baik sepertinya, sampai suami Anda masukkan ayahanda Anda kepada kantornya, itu suami yang baik, kami yakin. Semoga suami Anda mendengar ini. Sampaikan ke suami Anda, kalau Anda dengan suami Anda, dengan ibu Anda merawat adik-adik Anda, pahalanya luar biasa. Kalau memberi bantuan kepada orang di luar, dapat satu pahala, dapat pahala besar. Tapi kalau untuk adik seperti ini, adalah pahalanya berlipat-lipat. Coba indahnya hidup. Kalau tadi Bu ya, dia kata disuruh menelpon, tapi kan dia dipikir bapaknya sakit, ternyata malamnya main. Nah pakai begitu tuh perlu nggak melapor ke kantor bahwasanya sebenarnya ayahnya tidak sakit? Oh tidak, itu, Bu ya? Itu juga hal yang tidak baik. Lebih baik ya diupayakan ayah itu tidak bekerja saja. Seperti itu, Bu ya? Kita jangan sampai ini ayah, karena suatu ketika mungkin di saat diancam atau dinasihati, ayah mungkin benar menjadi baik kan? Ya, kalau menjadi baik dengan kantornya, tetap dengan pandang baik. Jangan sampai kita coreng di depan kantor, tak taunya ayahnya besok berubah.
nggak dipercaya lagi sama kantor. Sudahlah sekarang ditanya ayah mau bekerja atau tidak. Gitu ya. Kalau sudah tidak, ayah keluar saja sudah. Dan kalau untuk kasus-kasus suami yang misalnya semangat mencari kerja Bu ya, tapi nggak pernah betah dengan pekerjaannya. Taruh di sini salah lagi, taruh sini salah. Nah sikap istri seperti apa? Itu Bu ya? juga semacam penyakit itu. Dia ini tamaknya dia, bukan tawakalnya yang didahulukan. Tamaknya didahulukan bukan tawakalnya. Orang jual daun saja bisa kaya kan begitu. Yang penting jalan untuk kalau itu menurut hawa nafsu tamak itu. Oh pengen gaji lebih ini atau pengen nyaman nih. Itu termasuk jenis pemalas yang kedua. Jenis ini tadi orang pertama nggak mau kerja ini sama sebenarnya hanya coba-coba saja seenaknya. Nggak bisa begitu dong. Pergi ke sawah ada berkah. Lihat ada orang petani ke sawah. Kalau dihitung apa sih penghasilannya petani? Tapi anaknya sekolah semuanya dan sukses semuanya banyak kita melihat. Tidak usah berusaha di sebuah perusahaan, tidak usah punya pabrik dan banyak kita nemukan. Bahkan kalau dilihat itu namanya berkah. Penghasilannya seberapa sih? Kita menemukan orang-orang anaknya sukses ada dengan penghasilan yang sangat sederhana. Tani, panenan, padi ini dijual cukupnya dan sebagainya dengan masya Allah. Jadi berusaha jual ini pindah-pindah ini bentuk model baru lagi. Ini kalau sudah model begitu nggak akan sukses karena nggak ada kesabaran. Tekuni benar dan sebagainya. Kecuali setelah pertimbangan memang itu tidak cocok di situ bukan karena dia hobi pindah-pindah ganti pekerjaan. Kalau ganti pekerjaan sama aja dia. Pemalas dia tuh.